Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Alfi Junia sebagai pembawa berita. Di sini saya akan mewawancarai beberapa tokoh penting di sekolah kami, SMA Negeri 6 Kendari, tentang penggunaan lipstik di kalangan remaja. Di sini apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai mengenai masalah penggunaan lipstik di kalangan remaja? Lipstik. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk saya ajukan kepada Ibu. Salah satunya yaitu, menurut Ibu, mengapa beberapa remaja memilih untuk memakai lipstik? Bukan kepada saya kalau kenapa remaja memakai lipstik. Tapi kalau dari kacamata saya sendiri, itu mungkin pengaruh pergaulan. Lihat temannya pakai lipstik, mau juga pakai lipstik. Padahal sebenarnya dia tidak tahu untuk apa itu. Dia tahu sebenarnya menggunakan lipstik itu sah-sah saja. Tapi lihat tempatnya di mana, lagi apa. Kalau di kamar mandi pakai lipstik, bagus kan? Kan tidak bagus, kurang tepat. Tapi kan tidak ada larangan menggunakan lipstik di kamar mandi, untuk pergi kamar mandi. Sama juga ke sekolah. Ya tahu. Karena Ibu sudah menjawab pertanyaan, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu melihat penggunaan lipstik sebagai masalah di kalangan remaja? Tergantung tempatnya. Kalau dia remaja yang berada di pesta, tidak mungkin kita persoalkan. Ya toh? Pergi ke mana lagi? Tempat hiburan, ya toh, di mall, ya sah-sah saja. Tapi kemudian masyarakat juga akan melihat, kan sekarang ada lipstik yang menor sekali. Usia remaja dengan bibir yang menor, kayaknya ketuaan dilihat. Ya toh, nggak bagus dilihat. Ya sesuaikan dengan umur remaja, ya yang ceria, ya toh, yang happy, yang segar. Ya toh, disesuaikan dengan warna-warna yang segar. Jangan justru mempertua dirinya, jadi segarnya tuh hilang. Itu tidak apa-apa, tergantung. Tapi kalau di remaja yang dimaksudkan siswa, ya kita sesuaikan lagi. Apakah di sekolah itu ada aturan untuk itu? Dan aturan itu kenapa dibuat seperti itu? Melarang siswa putri untuk menggunakan lipstik di sekolah. Pasti ada tujuan. Hukum kan dibuat ada tujuannya. Bukan hanya dibuat begitu saja. Dan hukum dibuat bukan untuk menyengsarakan orang, tapi mengatur supaya terjadi ketertiban, kedamaian, kebahagiaan. Ya toh? Coba bayangkan, kamu masuk kelas, ada teman yang pakai lipstik merah sekali, matamu pasti langsung tertuju ke situ. Iya. Ya toh? Yang tadinya matematika rumusnya sudah di sini, tapi karena ada itu, matanya lihat begini, akhirnya ketemu temannya, kok lihat lipstiknya. Kan begitu, jadi tujuannya jadi berubah ketika ada yang seperti itu. Nah itulah tujuan sekolah membuat aturan itu. Ya toh, supaya sama semuanya, tidak ada. Kita fokus untuk belajar, kita fokus untuk berkreasi di sekolah. Ya toh, tapi umpamanya sekolah kemudian mengadakan fashion show, ya tidak mungkin polos toh. Itu yang dibilang sesuaikan tempat, sesuaikan kondisi, seperti itu. Ya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu berpikir bahwa lipstik mempunyai pengaruh negatif bagi para pelajar dan remaja? Seperti itu tadi, kalau bagi siswa seperti tadi, masuk lihat temannya pakai lipstik merah, pasti tidak fokus. Ya toh? Betul sekali. Temannya jadi, lihat lipstiknya. Ya toh? Jadi bahan cerita dia. Ya tadinya temannya sudah fokus, tapi karena ada yang begitu, tidak ambil lagi perhatian gurunya. Temannya saja yang dicerita, lipstiknya itu terlalu menggosip nih yang jadi, ya kan? Nah, untung kalau dia pergi kasih tahu temannya, hapus lipstiknya, nanti ditegur, hapus terlalu merah, seperti itu. Tapi ya kalau yang terjadi menggosip, akhirnya apa? Bisa terjadi gesekan, yang dicerita marah, ya kan? Akhirnya apa? Berantem, kan begitu? Itu jadi ada bisa menimbulkan masalah. Itu yang dihindari, makanya dibuat aturan. Janganlah pakai lipstik ketika proses pembelajaran. Untuk menghindari itu. Untuk menghindari masalah. Oke. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu menangani situasi di mana seorang siswa memakai lipstik yang berlebihan, seperti yang sangat tebal atau merah sekali?
kalau saya sendiri biasa tanya siswa balik. Biasa saya tanya siswa balik, ini bagus nggak temanmu seperti ini? Jujur loh, tapi yang saya minta bukan perempuannya, karena kan yang pengguna lah yang perempuan. Yang menilai kan begini, cermin diri itu bukan pada diri kita, tapi pada orang. Sehingga kemudian kita mencari masukan itu dari orang lain, dari luar kita. Biasa saya tanya, coba lihat temanmu begini, penampilannya bagus enggak? Harus jujur. Nah, kadang laki-laki itu jujur, nggak bagus bu, bagus bu kalau dia biasa saja. Seperti itu. Nah kalau saya sendiri, secara pribadi, saya tegur tolong dihapus. Dan sesuai umurnya. Ya toh? Seperti itu saja. Tapi kan itu teguran ada tahapnya. Ya, karena kita kan ada kita sebuah institusi, ada aturan yang ya kan, sebelum mencapai itu ya ditegur dulu, ya kan? Tapi kalau masih mengulang ya naik ke tingkat selanjutnya, seperti itu sesuai aturan yang diterapkan di sekolah. Nah ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bu. Apakah Ibu memiliki saran untuk remaja yang sering sekali menggunakan lipstik? Sarannya seperti itu. Jadi saya kalau ketemu siswa yang seperti itu, biasa dengan menegurnya dengan cara pakai sindiran, ya toh, sindiran. Biasa saya bilang, kamu makan siri di mana, ya toh, seperti itu. Ya kita sesuaikanlah dengan zaman. Zaman sekarang kalian kan tidak mau dimarahi, tapi minta untuk dimarahi, itu masalahnya. Ya, tapi itu kita pakai bagaimana memarahinya kalian itu dengan model ya pendekatan seperti itu yang tidak langsung dengan kekerasan, ya kan? Seperti itu. Ya mudah-mudahan ada efeknya kan. Tapi kan aturan seperti itu. Kita kalau memang sudah tegur tidak ini, kita naik ke tingkat selanjutnya, bawa di BKK, ya toh, supaya itu untuk merubah karakter itu kan memang benar. Tapi jangan ada kata bertemu. Kalian juga seharusnya begitu, mengingatkan teman yang baik itu adalah teman yang ketika datang pada temannya memberikan kritikan. Begitu. Jadi kalian jangan cerita temannya, tapi berikanlah dia masukan. Bagaimana sebaiknya kalau diterima dengan tidak masalah belakang tuh. Yang penting dia tuh baik. Baik, karena ini sudah beberapa pertanyaan sudah diajukan. Terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Nah, di sini kami sedang bersama Ketua OSIS Negeri 6 Kendari. Apakah kami bisa mengambil sedikit waktunya untuk mewawancarai kakak mengenai penggunaan lipstik di kalangan remaja? Ya, oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pendapat kakak sebagai ketua OSIS mengenai penggunaan lipstik di remaja di sekolah? Oke, baik. Menurut pendapat saya, penggunaan lipstik remaja di sekolah sangat tidak baik. Karena kenapa? Seperti guru-guru, bapak ibu guru yang bilang kepada kami bahwa siswa itu tidak boleh menggunakan lipstik. Karena kenapa? Tujuan kita ke sekolah adalah mencari ilmu, mencari pengetahuan, agar kita bisa belajar tentang apa yang kita pelajari di sekolah, bukan untuk mencari gaya. Seperti itu. Nah, kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Apakah kakak sebagai ketua OSIS melihat penggunaan lipstik sebagai masalah di kalangan remaja? Ya, menurut saya penggunaan lipstik di kalangan remaja itu tidak masalah. Tetapi penggunaan lipstik itu boleh saja, tetapi kita harus tahu tempat di mana penggunaannya. Kalau di sekolah kan itu ada aturan, kita harus menaati aturan yang ada di sekolah. Tidak boleh menggunakan lipstik. Tetapi kalau di luar itu sangat boleh saja. Nah, kita akan berlanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sikap kakak sebagai ketua OSIS menangani situasi di mana seorang siswa memakai lipstik ke sekolah? Oke, baik. Kami sebagai OSIS yang pertama-tama ketika melihat siswa ada yang pakai lipstik, otomatis kita memberikan teguran kepada mereka. Memberikan teguran agar tidak menggunakan lipstik di sekolah. Kemudian ada juga dari bapak ibu guru yang memberitahukan kepada kami bahwa kita harus menyuruh mereka untuk menghapus lipstik yang mereka pakai. Kemudian kita juga sebagai OSIS melakukan razia-razia untuk mengambil barang-barang seperti lipstik. Nah, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah organisasi OSIS memiliki saran untuk remaja yang memilih untuk memakai lipstik? Oke, baik. Saya sebagai ketua OSIS
saya memberikan saran kepada seluruh remaja bahwa penggunaan lipstik itu boleh saja, tetapi kita harus tahu tempat, di mana tempat kita menggunakan, di mana kita tempat tidak menggunakan. Kalau kita di dalam sekolah, otomatis kan kita tidak boleh menggunakan lipstik karena ada aturan-aturan yang sudah berlaku, sehingga kita tidak boleh menggunakan lipstik. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Apakah organisasi OSIS memiliki program atau kegiatan terkait penggunaan lipstik di kalangan remaja? Oke, baik. Seperti yang saya bilang tadi, kami sebagai OSIS melakukan razia yang akan mengambil lipstik dari siswa. Mungkin seperti itu. Baik, ini karena sudah selesai sesi wawancaranya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Nah, baik, di sini kita sedang bersama salah satu guru dari sekolah, yaitu SMA 6 Kendari. Di sini kita akan mewawancarai tentang penggunaan lipstik di kalangan remaja. Baik Bu, di sini ada salah satu pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, menurut pendapat Ibu, mengapa beberapa siswi memilih untuk memakai lipstik? Pertama mungkin tidak percaya diri. Oke. Ingin ke sekolah itu bukan untuk belajar, tapi untuk mencari suami atau mencari pacar. Dan kita sebagai guru itu khawatir nanti mereka bibirnya rusak karena belum usia untuk menggunakan kosmetik. Nah. Jadi kita larang karena kita sayang sama mereka, bukan karena kita tidak suka. Pertanyaan kedua, menurut Ibu, apakah lipstik memiliki dampak negatif bagi siswa? Iya. Pertama adalah untuk keselamatannya. Mungkin di ke sekolah itu yang melihat teman sebayanya tidak ada maksud apa-apa. Tapi kalau begitu keluar pagar atau dari rumah ke sekolah, ke pagar sekolah atau dari sekolah ke rumah, itu bisa jadi membuat orang lain itu untuk tertarik menggoda mereka, dan itu sangat berbahaya. Apalagi era sekarang begitu maraknya internet, orang tidak ada niat tapi kau siapkan niat untuk merusak dirinya. Pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu merespon siswi yang tidak menjaga kesehatan mulutnya dengan menggunakan lipstik? Itu berbahaya. Karena sekarang begitu banyak, kan tidak semua, pertama dari sisi umur dia belum disesuaikan. Dan kedua itu juga dari etika. Etika kita guru itu menggunakan lipstik itu hanya karena kita sudah punya suami, kita umur sudah tua, bibir kita sudah kering. Nah, jadi kita menggunakan lipstik itu bukan untuk penampilan, tapi untuk kesehatan dan attitude. Bahkan kita sebagai seorang ibu, istri seseorang, banyak hal di belakang kita. Di samping yang pertama adalah kesehatan. Karena kita kan harus pakai pelembab. Kalau saya sendiri pakai cari lipstik itu yang memang betul-betul hanya untuk kesehatan. Untuk warna itu ya sekedar saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon Ibu terhadap siswi yang ingin menghentikan penggunaan lipstik? Ya, bagus untuk kebaikannya sendiri. Karena dari sisi kesehatan, dari sisi perlindungan diri, kan ya mereka tidak sadar, memang di usia begitu mereka tidak sadar bahwa dengan lipstik itu sebenarnya memancing niat jahat orang terhadap mereka. Mereka tidak tahu, itu sangat berbahaya. Pertanyaan terakhir, apakah Ibu memiliki saran untuk siswi yang memakai lipstik? Saran berhenti memakai. Kalau kau tidak percaya diri, belajar. Dengan belajar keterampilan yang bagus, maka kecantikan fisik itu tidak berharga. Yang cantik itu adalah di dalam inner beauty itu yang cantik. Biar kau pakai lipstik setebal apa, tapi kata-katamu kotor, kata-katamu tidak ada ilmunya, tidak ada agama, tidak ada isinya, tidak ada juga nilainya. Tapi biar tidak memakai lipstik, tetapi kalau kau pintar, agamamu bagus, kata-katamu bagus, itu bermanfaat, nyaman bagi orang, bermanfaat bagi orang, nyaman dimanapun kamu berada. Jadi lipstik bukan alat, bukan alat untuk membuat kau harus percaya diri. Kau percaya kalau kau pakai lipstik kau merasa cantik. Tidak ada kecantikan yang lebih baik daripada memiliki ilmu pengetahuan, bertutur kata yang baik, agama yang baik, santun sama sesama, sopan sama guru. Itu tidak ada, itu lipstik tidak ada artinya kan. Baik, karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu tugas sekolah kami,
Saya ucapkan terima kasih.